Oke, selamat malam deh. Selamat malam, Pak. Oke, perkenalkan saya Wali Dase dari Media Harian Nias. Saya datang ke sini dan mengajak adik-adik semua di sini di satu tempat supaya pertama yang terganggu juga kalau saya datang ke rumah satu-satu kan capek juga saya. Dan kemudian kenapa di rumah Bapak Kepala Desa di sini supaya kita sama-sama aman. Kalau saya datang ke rumah masing-masing di sana takutnya ada sesuatu yang tidak nyaman dan bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Oke adik-adik, sebelum saya menanyakan beberapa hal terkait kronologis kejadian pada tanggal 16 Maret sampai diinfokan bahwa ada teman kalian yang telah meninggalkan kita untuk selamanya. Saya minta dulu adik-adik memperkenalkan diri, nama, kelas berapa, sekolahnya di mana. Oke, kita mulai dari adik yang sebelah kanan saya. Ambil. Perkenalkan, nama saya Yulianti Jebua, alamat di Gombe, kelas 11 PTKP, siswa SMK Negeri 1 Sidoarjo. Oke, lanjut deh. Perkenalkan, nama saya Fitri Banua, alamat di Gombe, kelas 11 PTKP, siswa-siswi SMK Negeri 1 Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Evi Trisna Banua, kelas 11 OTKP, alamat Tuegebo, siswa SMK Negeri 1 Sidoarjo. Evi Trisna ya? Iya. Kami dengar kamu sebagai ketua kelompoknya ya? Iya. Oke deh, terima kasih. Lanjut deh. Perkenalkan, nama saya Safirus Oscar Banua, alamat Tuegebo, kelas 11 OTKP, SMK Negeri 1 Sidoarjo. Oke, terima kasih. Lanjut deh. Perkenalkan, nama saya dari Sulaiya, alamat Sisarahili, kelas 11 OTKP, SMK Negeri 1 Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Civanus Laya, alamat Delemboli, kelas 11 OTKP, siswa SMK Negeri 1 Sidoarjo. Oke, pertanyaan pertama saya deh, apakah adik-adik datang ke sini dipaksakan atau memang dengan senang hati mau memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi pada tanggal 16 itu? Dengan senang hati kami datang ke sini. Iya. Iya. Apakah tidak ada tekanan dari siapapun? Tidak. Serius? Serius. Harus bohong ya? Iya. Serius ya? Serius. Oke, sebelum malam ini, apakah adik-adik sudah memberikan keterangan di kantor polisi sebelumnya? Sudah. Siapa aja yang sudah dipanggil? Semua. Semua ya. Oke, di antara adik-adik, saya minta salah satu di antara kalian, mungkin ketua ya, bisa menjelaskan seperti apa kejadian dari tanggal 16 itu sampai nanti ada informasi bahwa salah satu dari teman kalian telah meninggalkan kita untuk selamanya. Dan adik-adik semua ya, nanti setelah disampaikan oleh ketua kalian ingat kalau ada yang perlu kalian bantah, sampaikan saja. Misalnya, oh itu nggak benar, sampaikan saja ya. Jangan terpengaruh, jangan takut. Oke? Baik deh. Evi ya? Iya. Evi, Devi, boleh nggak dijelaskan deh seperti apa kronologis yang terjadi pada tanggal 16 itu deh? Bisa. Silakan deh. Pada tanggal 16 Maret 2024, Bapaan ada dalam kelas kami. Dia datang ke kelas kami sebagai Bapaan. Bapaan ya? Dia sebagai kajur jurusan kami. Dia datang ke situ memberikan kami bimbingan dan arahan dan untuk membagikan judul laporan kami dan email kami. Tapi belum sempat Bapak itu bagikan, Bapak Selaya datang memanggil kami untuk berkumpul di salah satu kelas, yaitu kelas 11 ATPH. Setelah kami kumpul di situ, ada Bapak Kepsek, dibilangnya sama kami, disapa kami dalam bahasa Nias, bilang ya ahobu, kami bilang ya ahobu. Selamat pagi Pak. Setelah itu ditanya sama kami, sehat kalian? Sehat. Ada masalah di tempat duduk kalian? Kami bilang tidak. Itu untuk semua siswa. Dibilangnya lagi, ada masalah di duduk kalian? Kami bilang nggak ada Pak. Setelah itu ditanya sama kami,
Yang prakrin dulu di kantor camat angkat tangan. Setelah itu kami angkat tangan, semua kami hadir 8 orang. Setelah kami angkat tangan, bilang turunkan tangan kalian. 8 orang itu siapa aja, boleh disebutkan namanya? Hafal. Hafal ya. Yang pertama Darius Laia. Yang mana Darius Laia di sini? Oke. Saverius Oscar Telambanua. Oke. Jevanius Laia. Oke. Yulianti Jebua. Oke. Fitriani Telambanua. Oke. Pebuata Laia. Oke. Yare Dinduru almarhum. Almarhum ya. Evi Trisna saya sendiri. Oke, lanjut ya. Setelah kami angkat tangan, kami turunkan tangan, dibilangnya laki-laki dulu yang 5 orang ke depan. Setelah kelima laki-laki itu ke depan, dibilangnya sama laki-laki yang kelima, ada masalah kalian di kantor camat? Teman-teman kami jawab, tidak ada Pak. Dibilangnya, ada masalah kalian di kantor camat? Mereka jawab lagi, tidak ada Pak. Setelah karena mereka masih belum menjawab, dibilangnya, kalau tidak ada masalah, kenapa sampai-sampai Bapak Sekcam telepon Bapak? Dan Bapak Camat marah-marah sama kalian. Setelah itu, kelima teman kami itu saling lirik-melirik. Baru si Jevan News jawab, bilang, ada Pak. Setelah dibilangnya, kenapa dari tadi tidak jujur? Didorongnya kening teman-teman kami itu. Boleh dipraktekkan sama rumahnya? Boleh Pak. Coba siapa yang siap didorong ke keningnya? Saya Pak. Boleh, seperti ada ya. Coba. Seperti apa, coba dipraktekkan. Seperti apa kepala sekolah anggap adik adalah kepala sekolah dan ini adalah teman-teman. Ya. Coba deh praktekkan. Begitu. Ya. Oke, terus sama-sama dibuat pertama sekali. Sama si Darius. Darius ya, kamu ya? Iya. Oke, saya potong sebentar deh. Darius, pada saat kamu terima dorongan seperti itu, sakit nggak? Enggak. Lagi deh, sakit nggak? Enggak, Pak. Nggak kamu rasakan seperti pusing atau berkunang-kunang matanya? Tidak. Tidak. Oke, lanjut deh. Setelah itu setelah itu yang didorong kepalanya lagi si almarhum. Almarhum ya. Iya, Oke. setelah itu Saverius. Berarti ke urutan kedua ya. Iya, almarhum. Ya? Setelah itu Saverius, setelah itu Fobuata, setelah itu Jevanius. Terus dia kembali lagi sama si Darius, dia kan apa kesalahanmu masalahmu di kantor camat? Darius tidak menjawab, dia senyum-senyum saja. Makanya Bapak Kepsek lagi didorongnya kening si Darius lagi. Mereka kenapa tidak jawab, senyum-senyum terus dari tadi. Setelah itu karena tidak menjawab, beralih dia sama almarhum. Dibilang, apa kesalahanmu di kantor camat Yaredi? Dia juga tidak menjawab, dia senyum-senyum saja. Karena tidak menjawab, Bapak Kepsek pindah. Tidak didorongnya dulu kening si Yaredi itu. Setelah itu dia pindah sama si Saverius. Karena Saverius tidak menjawab, makanya didorongnya kening. Setelah itu ditanya sama si Fobuata, dibilangnya, apa kesalahanmu di kantor camat Fobuata? Dibilang nggak ada Pak, Bapak camat itu marah-marah saja. Setelah itu Bapak Kepsek bilang, kalau marah-marah saja Bapak itu berarti gila Bapak itu ya, kalau dia marah-marah saja tanpa ada kesalahan kalian. Dibilang si Fobuata, iya Pak, gila Bapak camat itu. Makanya dulu seluruh siswa di kelas ketawa setelah dibilang itu. Oke, seluruh siswa dalam kelas. Iya. Di dalam kelas itu dia kira-kira ada berapa orang itu? Berapa kelas? Kalau hadir semua 38 orang karena ada 2 gabungan kelas. Oh, ada 2 jurusan iya. Ya? Gitu ya. 11 TP dan 11 TKP. Selain Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru siswa yang lebih 30-an deh. Ada berapa orang guru dalam itu? 2 orang selain Bapak Kepsek. Selain Bapak Kepsek ya? Iya. Siapa aja deh? Bapak Eslaia sama Bapak Anduru. Oke, boleh tahu nama lengkap Bapak Eslaia itu siapa? Bapak Sekibanolo. Sekibanolo lah ya. Iya. Terus yang satunya Bapak Andrianus Nduru. Bapak Andrianus Nduru ya. Iya. Oke, lanjut ya. Setelah kami ketawa, didorongnya kening si Pembuatan, dibilangnya udah salah ketawa lagi. Setelah itu karena ditanya lagi sama si Jevan, apa kesalahanmu di kantor camat Jevan? Terus si Jevan jawab, enggak ada kesalahan saya Pak, cuman pas awal kami datang ke situ, kerjaan kami mengenal lingkungan dan ada pekerjaan kami lainnya diceritakan. Terus setelah itu lagi dinasihatinya, dimotivasinya. Setelah dinasihati, kami 3 cewek dipanggil. Dibilang ketiga cewek yang prakrin kantor camat maju ke depan. Setelah kami ke depan, ditanya sama si Yulianti, apa kesalahanmu Yulianti? Yulianti jawab, ini Pak, kemarin tuh pas tanggal 15 Maret, Bapak Camat panggil saya ada di luar, di teras. Saya nggak dengar karena baru lagi lelah, habis gotong royong. Karena saya nggak dengar, Bapak Camat marah-marah bilangnya,
tuli kamu ya enggak dengar pas dipanggil. Setelah itu setelah marah-marah dia Pak, saya sapu ruangan. Terus dia tanya sama si Fitri, apa kesalahanmu Fitri? Terus si Fitri bilang nggak ada Pak. Dia senyum-senyum saja. Makanya didorongnya kening si Fitri Pak. Setelah itu ditanya sama saya, apa kesalahanmu Evi? Saya bilang tidak ada Pak, saya tidak buat kesalahan. Terus dibilangnya, kesalahan kamu ini, kalau ada orang yang lewat tuh jangan suka mencibirkan bibir kalian itu. Jangan komat kamit bibir kalian. Setelah itu didorongnya kening saya Pak. Oke, kalian ada cewek ini semua kena apa dorongan juga? Kenapa? Yang pertama tadi yang kena siapa? Oke, Yuli ya. Oke, Yuli, ketika kamu maksudnya kepala sekolah mendorong kepalamu, apa yang kamu rasakan? Tidak. Seperti apa tangan kepala sekolah di kepala pada saat itu? Seperti apa tangannya? Begini aja, begini. Seperti itu. Iya. Bukan ditinju gitu? Bukan. Bukan. Enggak diginikan juga, pakai apa namanya? Ketok itu enggak? Tidak seperti yang dipraktekkan teman saya tadi. Oke. Yang kedua sama siapa? Saya. Oke. Apa yang kamu rasakan pada saat itu waktu kamu kepalamu didorong sama Pak Kepala Sekolah? Tidak, Pak. Ada nggak kira-kira kamu terdorong sampai ke belakang? Tidak. Atau ada di antara kalian yang sampai terdorong ke belakang pada saat itu? Tidak ada. Tidak. Nah, nih. Benar. Oke. Lanjut deh. Setelah Bapak itu dibinanya kami, dibilangnya, lain kali kalau nggak ada kerjaan itu kalian tanya apa pekerjaan kalian, jangan sampai disuruh-suruh. Kalaupun tidak ada pekerjaan kalian tanya apa yang bisa kalian kerjakan. Setelah itu dibilangnya sama Bapak Isla, iya Pak saya juga lagi buru-buru ini ada rapat di Gomo karena ada ujian. Oke. Saya mau tanya deh, setelah itu tentu kan Pak Laia memberikan kalian motivasi ya, Iya. itu hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu. Setelah itu kalian kemana deh? Ke kelas. Ke kelas. Iya. Sampai jam berapa kalian di sekolah pada situ? Jam kurang lebih jam 11. Sampai jam 11 ya? Iya, karena pas hari Sabtu itu ada acara juga, anak komite ada melakukan acara. Gitu ya? Iya. Oke, kalau nggak salah dari jam 9 ya kalian dipanggil itu ya? Iya. Oke, sampai jam 11 di sekolah. Selama di sekolah itu ada yang kalian rasakan? Tidak, Pak. Nggak ada? Iya, kerja kami di situ cuma kerjakan laporan, terus bercerita dalam kelas. Nggak ada ya di antara kalian mengeluh, kepala saya? Nggak ada, Pak. Atau leher saya sakit? Gitu. Tidak ada, Pak. Nggak ada? Tidak. Tidak ada. Terus nih? Serius. Oke, hari Seninnya kemana kalian? Ke Dodi, di kantor camat. Kantor camat mana ini? Kantor camat Sidoori. Sidoori ya? Iya. Pada hari itu kalian masuk jam berapa? Jam 7.30. Sampai jam? Lewat jam 1, Pak. Lewat jam 1 ya? Iya. Jam 1 siang? Iya. Pada saat itu apakah hadir kalian semua atau ada di antara kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Iya. Nah, pada saat itu, hari Senin, ada nggak di antara kalian atau terutama almarhum ini seperti malas-malasan atau gimana? Tidak, Pak. Tidak. Biasanya almarhum ini dia sibuk apa? Maksudnya kegiatannya di kantor camat itu apa? Kalau di situ Pak kan kami kurang kerja, jadi kebanyakan kami istirahat. Ya duduk bercerita. Setelah selesai kerja baru kami bercerita. Oke, Selasanya? Masih hadir, Pak. Masih hadir ya? Kalau pas hari Senin dulu kan Pak, pas tanggal 18 itu setelah pagi kami datang, kami bersih gotong royong, membersihkan seluruh ruangan dan lingkungan. Bapak Sekcam datang. Dikumpulkannya kami di depan di ruangan di Kasubag Umum. Setelah kami dikumpulkan 8 orang bilangnya, bagaimana keadaan kalian, sehat? Kami jawab sehat. Nggak ada yang sakit? Nggak ada, Pak. Kami bilangnya udah selesai masalah kalian. Sudah, Pak. Terus dia bilang sama kami, dinasihatinya, kami dimotivasinya. Setelah itu kami kembali bekerja. Apa motivasi Pak Camat pada saat itu? Dibilangnya, lain kali itu kalau ada orang yang lebih tua sama kalian hargai. Kalau disuruh sama seseorang itu langsung tanggap, jangan kadang melihat kita mau memukul kita. Dibilang sama sendiri, lihat dulu kamu pas hari Jumat kemarin, pas kamu lihat Bapak. Kamu udah mau mengapakan Bapak itu, lirikan matamu itu kayak udah mau memangsa Bapak. Makanya setelah itu kami ketawa di situ. Terus banyak dibilangnya, tahu nanti kalau kalian udah tua ya, kalian tuh kayak mama-mama di depan tuh, kan ada mama yang lihat dicontohkannya. Tahu kalian cewek-cewek ini nanti, kayak mama itu, lihatlah ada yang di bawahnya.
Ntar pulang tuh pasti ada daun ubi di kepalanya. Setelah itu itu juga kalian cowok-cowok, kalian hargai juga cewek. Tahu kalian mama kalian di sekarang lagi apa, dia pasti lagi kerja di ladang. Jadi kalian hargailah ibu kalian, kayak gitu juga ayah. Jadi kalian jangan menyepelekan, jangan anggap sepele dengan sekolah. Fokus, jangan terlalu banyak bermain-main. Oke deh. Selain itu apa aja kerja kalian di situ? Ada Eh, nggak kerja berat kalian apa namanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Iya. Oke. Hari Selasanya Hadir, Pak. Kami hadir semua. hadir semua ya. Iya, Almarhum ini juga hadir. hadir, Pak. Dalam keadaan sehat juga dia. Sehat. Sehat. Tidak ada siapa kawan kumpak dari almarhum ini? Kawan Si kumpak. Safe. Saya Pak. Oke. Siapa tadi? Saverius. Saverius ya dia. Iya. Safer. Ada nggak dari hari Sabtu itu, Minggu, Senin, Selasa, ada nggak almarhum ini cerita mengeluh atau apa sama kamu? Ada Pak, hanya tanggal 24 Pak. 24 bulan Maret. Nah, apa itu 24 Maret? 24 Maret itu Pak, dia datang ke rumah saya sekitar jam 9 malam. Oke. Dia datang untuk dia lewat jendela. Jendela di bagian mana? Jendela kamarku Pak. Oh, kamar. Oke. Iya. Itu nggak diketahui sama orang tua atau keluarga saya. Dia lewat meminjam hotspot saya. Meminta hotspot ya. Iya. Minta, bukan meminjam ya, meminta ya. Iya. Nah, Terus ku kasih Pak, ku bilang samanya ready itu apa kalau hotspot itu samanya? main game Pak. Main game di situ. Iya. Oke. Kamu temani dia main game? Enggak Pak. Ah. Jam 11-nya aku tidur Pak. Tidur ya. Iya. Oke. Terus dia main game terus. Iya main game terus Pak. Oke. Ku bilang samanya ready aku tidur nanti jam 11 ya. Tolong bangunin aku nanti jam 2. Kita bareng main game. Main game ya. Terus Game yang kalian apa deh? Mobile Legend Pak. Oke. Terus Pak dia bilang, iya Safe, ku bangun nanti jam 2. Terus Pak sekitar jam 4 pagi udah tidur dia Pak. Ku bangun dia jam 4. Erdi, kenapa nggak bangun aku tadi? Aku udah bilang tadi. Katanya Pak, aku udah lupa Safe. Aku bilang samanya, ya udah deh tidur kita gantian. Aku main game, kamu tidur. Setelah itu Pak, aku bangun dia sekitar jam setengah 6. Setengah 6 itu aku bilang samanya ready, bangun. Kita ke tempat praktek kita. Terus bangun dia Pak, aku bilang samanya ready, kita mandi bareng. Katanya Safe enggak, aku mau ngambil baju ke Batu Megalit. Batu Megalit. Aku bilang samanya udah deh, ambil bajumu ke Batu Megalit. Aku mandi dulu. Terus Pak kami pisah. Aku tunggu dia Pak sekitar jam 7 lewat. Karena waktu mendekat, aku duluan ke tempat prakrin. Terus aku datang ke prakrin Pak, aku bilang sama si teman-temanku, di mana si ready? Kata teman-temanku belum hadir si ready. Bilang sama mereka, kan si ready tadi udah baru pergi dari rumahku. Terus jawab mereka nggak tahu entah kemana dia. Terus Pak sekitar jam 10 datang pembimbir kami. Dia tanya, Siapa pembimbing ini? Ibu Halawa. Oke, Ibu Halawa. Dia tanya sama kami, apakah hadir kalian semua? Kami jawab, tidak Bu. Siapa lagi yang belum hadir? Si ready Bu. Terus dia tanya, si ready mana? Terus dibilang sama teman-temanku, kalau si ready Bu baru pergi dari rumah si Safe tadi pagi. Terus Ibu Halawa bilang sama aku, Safe, tolong cari tahu keterangannya. Kutanya besok. Terus Pak, kami balik sekitar jam 1. Ku telepon si ready, di mana kamu? Kenapa enggak ke tempat prakrin tadi? Katanya, saya sakit Safe. Saya lagi di Batu Megalit. Ku telepon si Fubota, teman kalian sakit di Batu Megalit. Tolong dijemput dia. Terus kata si Fubota, Pak, biarin aja dia cari mati di situ. Oke, di Batu Megalit itu dia tinggal sama siapa di atas itu? Enggak Pak, satu orang Pak. Hanya dia sendiri. Kan ada pondok di atas Iya itu, Pak. Ya? Apakah dia tinggal di situ atau justru di Batu Megalitnya di atas itu?
Bukan Pak, di rumah pondok itu. Di pondok itu? Iya. Itu pondok itu rumah apa? Pondok itu punya siapa itu? Punya Samawi Pak. Tapi dia bisa tinggal di situ? Iya Pak, udah sering tinggal di situ Pak. Dia tinggal di situ selama ini? Iya Pak. Begitu ya? Iya Pak. Oke, terputus tadi. Karena informasi yang kami dapatkan hanya sampai hari Selasa dia masuk ya. 16, 17, berarti 18 dia masuk. 19 masuk lah ya. Iya. 20, 21, 22, 23. Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Cuman pas hari Rabu ya dia izin. Hari Rabu dia izin. Iya. Ya? Sekitar jam 6 lewat di teleponnya saya. Dibilangnya pagi atau sore? Pagi. Okay. Bilangnya, Evi, aku minta izin ya. Bilang nanti sama Bapak Pembimbing. Bapak pembimbing kami di tempat dulu itu. Atas nama Bapak Mas Artika. Setelah saya bilang samanya, nggak usah Lora, kamu izin aja sama Bapak itu. Bilangnya sama saya, kan kamu ketuanya. Saya bilang meskipun saya ketua ya kita sama-sama siswa. Jadi saya tidak punya hak untuk memberikan izin. Setelah itu saya bilang samanya, izin langsung sama Bapak Mas Artika, ini nomornya. Setelah dikasih nomornya ditelepon Bapak Mas Artika itu. Dia izin. Izin katanya? Iya. Izin kenapa ini? Apakah ada kegiatan di rumahnya atau apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Dek, sampai tanggal 24 ya? Dari tanggal Iya. 6 ya? Iya. Pada saat itu seperti apa kondisinya? Sehat atau sehat Pak, masih sehat. Iya. Sehat ya? Iya, dia lagi main game. Malam? Iya, main malam game, itu. Ya? Iya Pak. Main game ya pada saat itu ya? Iya Pak. Oke, semenjak 24 itu apakah pernah nggak datang ke sekolah lagi atau ke Udika? Tidak Pak. Nggak pernah? Enggak. Tidak. Karena kan dalam laporan orang tuanya mengatakan bahwa kejadian pembinaan atau pemukulan yang mereka maksud atau penganiayaan itu terjadi pada tanggal 23 Maret. Bukan Pak. Itu pas tanggal 16 ya? Iya. Iya. 23 aja dia nggak hadir di sekolah. Oh gitu ya? Iya. Pak. Intinya dari tanggal 20 sampai dia meninggal dia nggak pernah hadir di sekolah ataupun di Dudi. Dari tanggal 20. Iya. Oke, sejak kapan kalian dengar dia sakit selain apa itu tadi? Saya telepon dia Pak. Tanggal berapa? Tanggal 26 tadi Pak. Tanggal 25. Oke. Tanggal 25. Aku telepon si Fobuata tadi. Terus ku matikan telepon si Fobuata. Tanggal 26 besoknya Pak. Aku ke Dudi. Aku bertanya-tanya, kok si Aredi nggak hadir-hadir ya? Terus Pak, aku telepon dia sekitar jam 8 malam. Tanggal 26 tuh Pak. Aku telepon dia, Redi, kenapa nggak hadir di tempat praktek? Dua hari loh, nggak hadir-hadir. Dia katanya Pak, sampai aku lagi sakit nih, sakit kepala. Sama demam. Aku bilang sama dia, terus makan apa kamu di situ Redi? Ini enggak Safe. Minum apa Redi? Enggak juga Safe. Aku belum masak ini. Enggak ada nasi. Terus ku telepon si Irfan. Ku gabungkan mereka di HP itu. Irfan, siapa Iya. Irfan ini? Anak sama Tony. Iya. Apa hubungannya dengan adik kakak bapak mereka Pak. Okay. Iya. Ku telepon, ku bilang sama dia, Irfan, si Redi sakit di Batu Megalit. Jemput dia, mungkin dia butuh obatan. Terus kata si Irfan ini Pak, itu cari mati itu anak itu. Iya. Terus ku bilang sama dia, Irfan, nggak kasihan saat kamu sama si Redi itu. Udah 2 hari loh nggak makan. Katanya Pak, itu main-mainnya itu. Terus Pak, ku bilang sama dia, udah deh, terserah kalian. Ku matikan teleponnya. Itu Pak, aku matikan teleponnya. Oke. Ada nggak kalian jenguk dia ketika sakit itu? Baik itu di rumahnya atau di tempat dia tinggal di Batu Megalit di atas Tigewo? Cuman di rumahnya Pak. Kapan itu? Pas tanggal 1 April. 1 April lah ya? Iya. 1 April. Semua? Tidak Pak, cuma teman cowok kami. Karena kami cewek nggak diizinkan orang tua. Oke. Yang datang ke kemarin itu siapa saja? Saya Pak. Oke, sampai di sana seperti apa sakitnya yang kalian lihat? Dia sakit nggak? Sakit Pak. Oke, dia tidur atau bagaimana dulu ketika kalian datang? Tidur Pak. Tidur. Iya.
Ada kalian dekati dia, pegang-pegang tangan? Ada, Pak. Oke, sakit apa dia katanya? Belum, kalau sakitnya Pak, aku belum tanya samanya itu Pak. Hanya aku salam aja dia, udah. Aku duduk. Sama? Ya, sama. Nggak ada kalian apa periksa ke apa sakitnya gitu kan? Tidak ada, Pak. Kan kadang gitu lah ya, karena sama cowok yang mana sakit gitu kan. Dan tidak kepala, kita pegang kepalanya atau mungkin gimana? Atau Tidak ada, Pak. nggak nanya juga? Tidak. Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke. Sekali lagi saya tanya nih. Pada saat Bapak Kepala Sekolah, Pak Jebua memberikan pembinaan sama kalian pada saat itu, lalu kepala kalian didorong, apakah ada kalian merasakan sakit? Tidak. Pak. Sampai detik ini? Iya, Iya. Pak. Iya. Adik-adik, saya dengar kemarin pada saat rekon di sekolah, ada sedikit perdebatan adik-adik di sana. Ada. Ya? Iya. Iya. Siapa yang bisa menjelaskan apa masalahnya pada saat itu? Kenapa kalian berdebat? Karena keterangan kami tidak diambil, Pak. Maksudnya kenapa cuman pihak mereka saja yang didengarkan, sedangkan pihak kami tidak didengarkan. Penjelasan kami tidak didengarkan, kayak diabaikan gitu. Cuman mereka saja yang polisinya. Polisinya. Iya. Makanya kemarin itu kami debat sama Bapak polisi itu, saya bilang semuanya Pak, kenapa ya Pak hanya si Ini sebentar deh. Dulu deh, mic-nya biar lebih jelas nanti. Pegang aja deh, kalau enggak pegang aja biar lebih jelas di. Oke. Saya bilang sama Bapak polisi itu, Pak, kenapa hanya si Febuata diambil keterangannya Pak? Apa Bapak berpihak sama mereka ya? Kami debat sama dia bilang di Kapolres aja, Dek, nggak mungkin sekarang. Saya bilang, saya marah bilang, nggak mungkin ya Pak. Kenapa ini nggak adil loh Pak? Kenapa hanya dia yang diambil keterangan? Tapi kenapa kami Pak? Kami debat, kami bertiga, kami Pak polisi Pak? Kami bilang, kenapa hanya dia? Kenapa hanya dia ya? Kenapa kami tinggal di? Sama polisinya. Iya. Takut selagi kita nggak bersalah ya, Pak. Iya, Kita tidak iya. akan pernah takut. Gitu ya. Kecuali kita berbuat salah baru kita takut. Setelah kita benar mengejar kebenaran, kita tidak akan pernah takut sama siapapun. Terus setelah itu Pak kami diabaikan Pak. Ya udah setelah itu udah kami bubar. Bubar ya. Iya. Ada nggak yang dengar seperti apa keterangan disampaikan oleh Febuata pada saat itu? Ada. Ada. Iya. Kronologis yang diceritakan oleh Febuata pada saat itu, apakah sama dengan apa yang kalian ceritakan ini? Tidak. Tidak ya? Tidak. Iya. Apa yang berbeda? Cara pendorong keningnya. Ambil haluan. Ambil haluan kata Iya. siapa? Kata si Buat. Febuata. Padahal kalian merasakan Tidak. Tidak. tidak ya? Iya. Tidak. Dan kalian melihat seperti itu juga tidak ya? Tidak. Lagi saya bilang dia bukan saya marah, saya ragukan. Saya bilang tolong jangan bohong sama saya karena kenapa? Kalian bilang tadi lebih 30 siswa yang ada di dalam itu. Iya. Mudah-mudahan saya punya kesempatan saya akan wawancara mereka di tempat yang berbeda dengan kalian. Ya. Bisa kalian bertanggungjawabkan? Bisa. Bisa deh. Bisa. Oke, tadi si Evi dan Stefanus Serius. Pak. menjelaskan kronologis kejadian dari awal sampai didengarkan almarhum ini meninggal. Kalian setuju dengan pernyataan mereka berdua atau tidak? Setuju. Tidak ada yang berbeda deh. Tidak. Oke, satu kali lagi deh, saya mau tanya. Ini video saya rencana mau bagikan ke media sosial, baik itu di TikTok, bahkan kemungkinan besar mudah-mudahan bisa masuk ke televisi, ya, mudah-mudahan bisa masuk ke televisi. Saya mau tanya sama adik-adik, ada keberatan nggak kalian kalau saya share ini? Tidak. Benar ini? Benar. Kalau kalian tutup dan saya, kami masih anak-anak, kenapa diekspos itu? Enggak. Enggak ya? Iya. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Tidak ada, Pak. Enggak ada ya? Iya. Benar nih? Benar. Sekali lagi deh, selama kejadian ini ada nggak guru yang memanggil kalian, memberikan masukan sama kalian, nanti kalau dipanggil begini-begini kalian bilang, ada nggak? Tidak. Benar. Nah. Gak usah bohong, kita aja di sini. Bohong Iya. itu dosa, Pak. Hah? Bohong itu dosa. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam juga.
kembali saya datang ke sini mewawancara Bapak. Ya. Kembali saya perkenalkan, nama saya Wali Lase dari Media Harian Nias, Pak. Ya. Saya ingin mempertanyakan kembali seperti apa kronologis kejadian di sekolah Bapak Ya. pada saat pada tanggal 16 April, pada saat 16 Maret 2024 ya Pak ya. Ya. Nah, tapi sebelumnya Pak saya minta tolong Bapak memperkenalkan diri dulu Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, nama saya Syekhibanullah Iya, guru SMK Negeri 1 Sidoori, dan mata pelajaran yang saya asuh bahasa Indonesia. Oke Pak. Ya. Boleh langsung Pak diceritakan seperti apa kronologis yang Bapak ketahui dan seperti apa kejadian pada saat itu Pak. Baik, pada tanggal 16 Maret 2024 bertempatan hari Sabtu, kepala sekolah menyuruh saya untuk memanggil siswa kelas 11 OTKP untuk gabung di kelas 11 ATPH. Setelah itu saya datang dan masuk di kelas 11 OTKP. Di dalam situ ada guru dan juga siswa. Dan saya juga izin kepada guru tersebut atas nama Andianus Nuru sebagai Kaprodi, dan saya izin menyampaikan bahwa siswa kelas 11 OTKP ini digabungkan di kelas 11 ATPH, kata kepala sekolah. Setelah itu siswa ini langsung angkat kursi dan pindah di kelas 11 ATPH. Dan setelah itu juga kami masuk, Bapak Ibu, saya masuk dan juga Pak Andianus Nuru, dan siswa juga masuk dan mengambil tempat di dalam kelas tersebut. Setelah itu kepala sekolah datang, masuk juga dan menyapa siswa dengan pakai bahasa daerah Nias, ya ahobu, dan setelah itu menanyakan kabar dan kesehatan. Nah, setelah itu menanyakan, kepala sekolah bertanya kepada seluruh siswa, kurang lebih 38 orang, karena di situ ada 2 kelas, ATPH dan OTKP. Oke Pak, kita langsung di pertanyaan saja Pak. Ya. Benar nggak bahwa Pak Kepala Sekolah ada memanggil anak-anak dari yang maksudnya yang prakerin di kantor camat Sidoari Pak pada saat itu? Benar. Benar ya Pak ya. Yang pertama sekali dipanggil siapa Pak? Cewek atau cowok Pak? Laki-laki. Laki-laki ya Pak ya. Berapa orang laki-laki pada saat itu? 5 orang. 5 orang ya Pak ya. Nah, kami dengar Pak ada terjadi pemukulan atau penganiayaan pada saat itu. Boleh dijelaskan Pak seperti apa kebenarannya? Oh baik, menurut yang saya lihat pada saat itu bukan pemukulan, bukan juga kekerasan. Oh gitu ya Pak ya. Tetapi kepala sekolah pada saat itu membina dan memotivasi dan sambil mendorong kening siswa. Seperti apa Pak didorongnya? Seperti ini. Oh gitu ya Pak ya. Pada saat didorong kening anak-anak itu Pak, ada nggak Bapak lihat siswa Bapak mengalami terpental ke belakang atau sampai jatuh Pak? Tidak. Tidak ada ya? Ya. Malah pun mereka itu ketawa pada saat itu. Ketawa-ketawa ya Pak pada saat itu. Kepada siapa pertama sekali kira-kira dibuat begitu Pak? Setahu saya pada saat itu Darius Laia. Darius Laia ya Pak ya. Setelah itu Pak, apakah wanitanya juga dipanggil pada saat itu Pak? Setelah dimotivasi yang 5 orang tadinya laki-laki, baru dipanggil perempuan 3 orang. Oke, dilakukan hal yang sama atau beda Pak? Dimotivasi dulu, diberikan pembinaan, menanyakan apa masalah mereka di kantor camat. Ya, baru siswa itu menjawab dan kepala sekolah sambil mendorong kening dan menegur dan melakukan hal yang sama lagi ya Pak ya? Ya. Oh gitu ya Pak ya. Oke Pak, pada saat itu juga ada nggak Bapak lihat cewek ini kan biasanya kan cewek-cewek itu kan lemah ya. Pada saat didorong kepala mereka itu, kening mereka itu Pak, ada nggak Bapak lihat bahwa ada yang terpental ke belakang atau sampai nangis? Itu ada nggak Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak ya? Iya. Benar nih Pak ya? Benar. Oke, kami dengar setelah itu nggak lama Pak Kepala Sekolah pamit dan pergi ke Gomo untuk rapat pada saat itu. Benar Pak ya? Iya.
Oke. Setelah itu bagaimana anak-anak ini di belakang, Pak? Apa yang mereka lakukan? Setelah itu kan kepala sekolah pamit dengan saya atau mau izin dan mengatakan sama saya, Pak Laia, saya ini izin karena ada juga undangan ini atau rapat di SMK 1 Komo. Dan mohon untuk dilanjutkan dulu pembinaan ini mengenai laporan mereka di Prakren. Dan setelah itu saya memberikan motivasi dan pembinaan kepada si siswa itu di dalam kelas, baik dia OTKP maupun dia ATPH. Dan setelah saya lihat siswa yang tadi yang dibina oleh kepala sekolah nggak ada merasakan apa-apa, Pak, malah pun ketawa. Berarti mereka beraktivitas sebagaimana sedia kala gitu ya, Pak ya? Iya. Oh gitu ya, Pak ya. Mengenai informasi almarhum, Pak, seperti apa yang Bapak dengarkan informasinya, Pak, sampai akhirnya dia meninggal itu, Pak? Kalau masalah informasi dengan meninggalnya almarhum itu saya kurang tahu juga, Pak. Begitu ya, Pak ya? Iya. Oke, dalam laporan ibu almarhum katanya kejadian penganiayaan itu pada tanggal 23 Maret 2024. Benar nggak demikian, Pak? Tidak. Yang sebenarnya itu 16 Maret 2024. 23 itu tidak terjadi apa-apa atau bagaimana nih, Pak? Nggak ada terjadi apa-apa di situ, Pak. Apakah almarhum ini datang ke sekolah pada saat itu, Pak? Saya kurang tahu juga, Pak, karena pada saat itu juga saya tidak masuk di kelas mereka. Oh gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi yang sepengetahuan Bapak, pada saat terjadi pembinaan itu, tidak ada siswa yang mengeluh atau Bapak lihat seperti merasakan sakit? Tidak. Tidak ada, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Berarti menurut Bapak, Pak, menurut Bapak ini ya, ini dari dalam hati Bapak, analisa Bapak sebagai seorang guru juga, kira-kira nih, meninggalnya almarhum ini apakah disebabkan oleh pembinaan yang dikasih oleh Pak Kepala Sekolah atau bukan, Pak? Menurut Bapak ini? Saya kurang tahu juga, Pak. Begitu ya, Pak ya? Iya. Tetapi menurut Bapak, Pak, kira-kira dengan dorongan begitu bisa mengakibatkan orang meninggal atau tidak, Pak? Menurut saya tidak. Tidak, Pak ya? Iya. Gitu ya, Pak ya? Alasan Bapak mengatakan tidak, Pak? Karena saya juga pernah sekolah, Pak. Dari SD sampai SMA saya ini, bukan hanya seperti itu dibuat sama saya waktu saya SD sampai SMA. Lebih dari situ pun saya terima pukulan dari guru. Tak pernah saya mengatakan atau mengeluh apapun sama orang tua saya, nggak ada. Oke, Pak Laia. Sepanjang informasi yang Bapak dengar, Pak, dari tanggal 16 itu sampai detik ini, dari 7 orang teman almarhum ini, ada yang Bapak dengarkan sakit karena informasi yang sama seperti bahwa didorong kepalanya oleh kepala sekolah? Nggak ada. Nggak ada, Pak ya? Iya. Oke, Pak Laia, itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih, Pak, sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menanyakan hal ini dan semoga Bapak sehat selalu, Pak. Baik. Yahoo, Pak. Yahoo.